If we say his name 5 times while looking in the mirror, we could summon him. Summon the Candyman. Hell no. Candyman. Anthony, no. Candyman. Stop. I don't want to get creeped out in my new apartment before bed. Candyman. Black people don't need to be summoning. Halo semua, Aku Arif, aku Nuha. dan selamat datang di video yang pertama ini kita mau ngebahas sebuah film horor. Nah, film horor yang ingin kita bahas itu judulnya Candyman. Ditulis langsung oleh Jordan Peele dan disutradarai oleh Nia Da Costa. Jordan Peele itu seperti yang kita tahu, dia itu kalau nulis cerita pasti selalu mengangkat unsur rasisme dan biasanya ceritanya bergenre horor. Nah, salah satu atau salah juga karya dari Jordan Peele itu ada yang namanya Us sama Get Out. Nah, dua film ini adalah dua film yang mengangkat soal isu-isu rasial juga. Begitu juga dengan film Candyman ini, film yang mengangkat unsur urban legend, bercerita tentang sosok hantu, yang mana konon katanya setiap orang yang memanggil nama Candyman 5 kali di depan cermin, orang itu akan didatangi sosok Candyman dan langsung dibunuh. Dan ternyata film Candyman ini bukan film yang pertama ya. Soalnya tahun 92 itu juga udah ada Candyman. Tapi di tahun 92, Candyman itu lebih berfokus kepada seorang mahasiswi namanya Helen yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau tesis. Nah, suatu ketika Helen itu bingung kira-kira mau ngerjain tesis apa. Nah, dia kan tiba-tiba kedengeran tuh tahu soal info soal itu Candyman. Akhirnya dia coba nguli-nguli dan akhirnya dia jadi itu deh tesis. Emang ada ya mahasiswi yang nekat nyari setan buat menyelesaikan tesis? Itu si Helen ada. Nah, singkat cerita, Helen itu akhirnya jadi kaki tangannya si Candyman. Bahkan Helen hampir membunuh seorang bayi itu. Namun akhirnya bayi itu bisa selamat, tumbuh menjadi dewasa dan akhirnya jadi pelukis. Dan pelukis itu namanya Anthony. Anthony itu merupakan tokoh utama dari film Candyman 2021. Jadi memang secara tidak langsung film ini merupakan sequel dari film Candyman tahun 1992. Dan entah takdir atau enggak, di film ini kan ceritanya si Anthony itu dia mulai kehabisan ide buat melukis, padahal sebentar lagi ada deadline pameran. Datanglah adik iparnya membawa cerita tentang Candyman. Dan yang diceritain itu ternyata kasusnya Helen yang menculik bayi, tanpa sadar bahwa bayi itu merupakan Anthony itu sendiri. Nah, setelah mendengar cerita itu kan Anthony juga udah pusing tuh sama deadline. Gimana nih aku harus lukis, aku butuh inspirasi. Nah, si Anthony itu kepikiran, apa aku nyoba nyebut Candyman ya? Akhirnya Anthony nyebut nama Candyman 5 kali. Tapi kok aku gak dibunuh? Karena dia masih penasaran, pagi harinya si Anthony mencoba tuh datang ke tempat di mana Candyman itu berasal. Cabrini Green. Nah, itu nama Cabrini Green ya. Nah, itu tempat di mana Candyman itu berasal. Dan dari situlah teror Candyman terulang lagi. Si Anthony mulai sama seperti Helen, dia terobsesi dengan Candyman. Bahkan tiap kali Anthony melukis, dia tuh seperti kesurupan gitu. Kalau nggak salah, foto-fotonya atau lukisannya itu kan juga ngeri-ngeri juga. Iya, emang disturbing. Dan sayangnya orang-orang di sekeliling Anthony itu juga mulai merasakan dampak dari Candyman. Karena tiap kali ketemu orang-orang tuh si Anthony selalu menggoda mereka. Coba kamu berani nggak mengatakan Candyman 5 kali di depan cermin? Padahal kita tahu kalau siapapun yang mengatakan Candyman 5 kali di depan cermin, dia pasti bakal dibunuh Candyman. Nah, setelah nonton film Candyman 2021 ini, menurutku Candyman tahun 2021 itu merupakan film yang menarik, unik, dan juga memperhatikan detail. Soalnya pas pertama kita nonton, itu tuh kita udah disuguhin kayak logo Universal Kebalik. kayak refleksi di cermin gitu kan. Iya, keren itu. Terus ada juga kan kemunculan Candyman itu di cermin. Nah, itu kan tiap Candyman muncul suka ada lebah. Lebah itu juga dalam cermin kayak nabrak. Ya, itu kayak menipu kita gitu. Kirain lebahnya itu di Dan luar. luar, padahal di dalam. Keren juga sih. Tapi meskipun sekeren itu ya menurutku, aku agak sedikit kecewa. Loh, kenapa? Soalnya tuh kayak kan saat kita nonton trailer, kita ada film soal serial killer nih. Pasti dalam film akan ada banyak pembunuhan. Iya sih. Tapi kok setelah aku nonton, loh kok pembunuhannya
ada, cuman lebih kayak bukan fokus ke pembunuhannya gitu, cuman kayak fokus ke kebangkitan dari si Candyman. Kalau aku sih mikirnya gini, mungkin emang fokus dari film ini tuh ya Candyman itu sendiri, origin story-nya dia. Bahwa Candyman itu nggak hanya sekedar hantu, tapi merupakan simbol dari korban tindak kejahatan rasisme yang udah ada dari dulu. Oh, yang selalu menghantui masyarakat kan? Iya, dan di salah satu adegan flashback itu kan ceritanya ada si tukang permen yang sebenarnya tukang permen ini baik, dia suka membagikan permen ke anak-anak. Cuma waktu itu ada satu permen yang di dalamnya ada silet, dan yang menelan permen itu anak kulit putih. Ya kita tahu sendirilah kalau ada orang kulit hitam dicurigai melukai orang kulit putih, akibatnya gimana? Apalagi di tahun 19-an gitu ya itu ceritanya. Iya, dan dia otomatis langsung jadi buronan polisi dong. Dan saat dia ketangkap polisi, alih-alih dibawa ke pengadilan, justru malah digebukin sampai mati gitu kan. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tindak rasial atau penggambaran dari isu-isu rasial, menurutku itu juga masuk. Soalnya kan kalau dilihat lagi korban-korban di film Candyman itu kan juga orang-orang berkulit putih. Oh benar juga ya? Orang-orang berkulit putih yang nyebut nama dia sih lebih tepatnya. Tapi ya nggak tahu juga, namanya juga untuk penasaran. Sekarang ngomongin adegan favorit nih. Adegan favorit itu apa? Kalau aku sih jelas ya, meskipun adegannya itu agak sedikit disturbing, aku paling suka pas bagian Anthony tangannya dipotong. Oh iya. Kan kelihatan banget tuh mukanya kayak muka pasrah dan nggak bisa ngapa-ngapain, terus nggak bisa ngerasain rasa sakit. Itu keren banget kalau menurutku. Kalau disturbing sih iya, tapi pas adegan itu yang bikin aku disturbing itu sebenarnya bukan waktu tangannya dipotong, Nah terus, tapi waktu itu kan tubuhnya si Anthony udah banyak lubang-lubang ya. gara-gara diserang lebah itu kan? Itu sebenarnya lubang apa sih itu? Itu kak, kalau menurutku kayak representasi dari sarang lebah deh. Soalnya kan ada dalam film kan disebutin Candyman is a hive. Oh bisa jadi ya, tapi juga make upnya bener-bener bikin ngeri. fobia lubang-lubang itu apa namanya? Tripofobia. Nah buat kalian yang pengen nonton film Candyman, hati-hati pas adegan ini, apalagi kalian yang punya tripofobia. Nah, Itu bener-bener disturbing karena make upnya bener-bener real banget sih. Nah kalau kamu bagian favorit apa tuh? Bagian favoritku, ini kan film Candyman ini memang film banyak pembunuhannya. Nah, tapi pembunuhan yang satu ini yang benar-benar menjadi favoritku karena pengambilannya nggak biasa gitu. Itu pembunuhannya si kritikus seni. Oh yang pas si Anthony mampir itu kan? Iya. Kalau biasanya pembunuhannya itu pasti brutal, kalau ini justru disorot dari jauh. Jadi luar kelihatan apartemennya. Seliling tetangga-tetangga itu kan? Sekelilingnya kelihatan banget dan bagus aja gitu, kelihatan kontras. Yang di ruangan ini sedang ada pembunuhan Candyman yang brutal, di sekelilingnya itu tetangganya seakan-akan nggak tahu apa-apa, menjalani kehidupan normal. Tapi kalau bayangin ngeri juga sih. Misal kita lagi take video di sini, di sebelah tiba-tiba ada Candyman gitu. Oke, kayaknya cukup segitu aja ya review kita soal film Candyman 2021 ini. Iya sih, soalnya kayaknya udah nggak ada yang perlu kita bahas lagi. Berarti tinggal kita kasih skor nih. Oh iya, kita belum ngasih nilai juga ya. Kira-kira mau kita kasih skor berapa? Kalau aku pribadi sih, meskipun aku sedikit agak kecewa ya sama film Candyman ini, cuman dari segi pengambilan gambar itu cukup menggambarkan suasana yang bisa dibilang ngeri sih. Terus sama dari segi storytelling itu juga cukup bagus eksekusinya. Dan karena film ini bertujuan untuk mengangkat isu rasisme, dan bagiku itu dapat banget sih. Kita benar-benar bisa tahu, bisa mengetahui betapa rasisme itu jelek dan pada akhirnya berdampak buruk juga bagi umat manusia. Iya, betul banget. Dan karena itu kita sepakat untuk memberi skor 8. Terima kasih telah menonton video dari kami. Dan silahkan klik like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar apabila kalian punya rekomendasi film yang ingin kami bahas. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.